adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Puji Tuhan, kita mau sama-sama kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Kakak minta adik-adik untuk siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau angkat pujian sama Tuhan. Kita mau lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua yang berada di rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarlah urapan Tuhan, hikmat Tuhan boleh turun atas kami semua. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hatimu saja ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kakak mau sapa nih sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Sekarang kita mau angkat pujian lebih semangat lagi. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau naik gunung dulu nih, terus kita mau turun-turun ke lembah, kita mau terbang-terbang di udara, kita mau selam-selam dalam samudra, kita mau angkat satu pujian, kudaki-daki gunung yang tinggi. Semuanya pakai gerakan ya.
kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar lagu baru, kita mau menanyakan semuanya sama Tuhan Yesus, kita mau menanyakan segala beban hidup kita, karena Tuhan Yesus yang mengerti hati kita, Tuhan yang mengerti air mata kita, dan Tuhan Yesus yang akan memulihkan hidup kita. Kita mau sama-sama angkat satu pujian, sampaikan pada Tuhan Yesus. Dimanapun berada, ketemu lagi dengan Kak Rama. Apa kabar adik-adik semua? Jawabnya adalah damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Ya, kakak mau tanya, apakah semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mana nih suaranya? Oh, sudah siap Kak. Adik-adik seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Sebelum kakak menyampaikan firman, adik-adik kakak mau nanya, apakah adik-adik masih tetap berdoa agar COVID-19 ini berlalu dari kehidupan kita? Ya, tetap berdoa ya adik-adik ya, supaya kita dapat kembali beribadah di gereja ya. Sebelum kakak menyampaikan firman, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu.
Mari kita semua lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kembali kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati anak-anak kami yang berada di rumah pada saat ini Tuhan, di mana mereka mau mendengarkan firman-Mu. Jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka tetap setia, supaya mereka mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Terimalah doa kami ini Tuhan, melalui anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik ya, kali ini kakak akan bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bileam dan keledainya. Ya, tapi sebelumnya kakak ingin bertanya dulu ya, siapa di antara kalian yang pernah melihat atau mendengar ya keledai dapat berbicara? Ya, jawabannya tentu belum ada ya, karena binatang itu tidak bisa berbicara. Tapi kali ini kakak akan bercerita mengenai atau tentang keledai yang dapat berbicara. Untuk tahu ceritanya? Ya, pada pagi hari ini kakak mengambil judul firman kita, yaitu Bileam dan keledainya yang bisa berbicara. Ya, cerita Bileam dan keledainya dapat kita baca dalam kitab suci, yaitu Bilangan 22 ayat 1 sampai 41. Ya, kakak ulangi, Bilangan 22 ayat 1 sampai 41. Nanti adik-adik bisa baca di rumah masing-masing ya. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama yuk ya. Jadi ceritanya begini adik-adik. Orang Israel sudah berada di padang belantara selama hampir 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Mereka sudah banyak mengalahkan kota. Nah, sekarang orang Israel ya berkemah ya, mereka berkemah di dataran Moab ya. Hal ini menggetarkan yang namanya Raja Moab pada saat itu yang bernama Balak bin Zipor. Siapa nama rajanya? Yaitu Balak bin Zipor. Keperkasaan bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa lain membuat hati Balak ya menjadi gentar dan takut ya. Ada dua hal yang membuat Balak menjadi gentar atau takut pada bangsa Israel, yaitu satu, karena bangsa Israel merupakan bangsa dengan jumlah penduduk yang banyak jika dibandingkan dengan bangsa Moab ya. Kemudian yang kedua ya, bangsa Israel selalu menang dalam peperangan melawan bangsa-bangsa lain ya. Dua hal inilah yang membuat ya Balak, Raja Balak ya berupaya untuk mencari bantuan agar bangsanya selamat adik-adik. Pada saat Balak mencari bantuan, dia mendengar tentang Bileam bin Beor ya, seorang imam yang berasal dari Aram ya. Rupanya Bileam ini adalah seorang yang terkenal. Terkenal dengan apanya? Ya, karena apa yang diucapkan oleh Bapak Bileam ini pasti terjadi, ya. Jika mengucapkan berkat, maka akan keluar berkat. Dan jika dia mengutuk, maka keluarlah kutuk. Wah, manjur sekali ya adik-adik ya. Maka Raja Balak akhirnya mengirimkan utusan ke rumah Bileam ya, dengan membawa upah ya, dengan membawa upah yang sangat banyak ya. Ya, upah itu bisa berupa uang, bisa berupa emas ya. Buat apa adik-adik? Ya, Raja Balak ya memanggil Bileam untuk ya supaya dia mau mengutuki yang namanya orang Israel ya. Akhirnya utusannya
disuruh ke rumah Bileam, ya. Bileam pada saat itu ketika utusan raja datang tidak langsung menjawab ya atau tidak. Ya adik-adik ya, dia tidak langsung menjawab iya atau tidak. Di mana ya adik-adik ya, dia menyuruh utusan-utusan itu menunggu untuk 1 malam, ya. Karena Bileam bukanlah orang bodoh. Bileam tahu bahwa Allah Israel itu adalah kuat, ya. Allah Israel itu adalah Allah yang kuat. Maka dia harus bernegosiasi dulu. Jadi ketika pada malam hari Allah berkata kepada Bileam, katanya, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa Israel, sebab mereka telah diberkati. Itu pesan yang disampaikan Tuhan kepada Bileam, ya. Maka Bileam menyuruh utusan Raja Balak itu untuk pulang. Tapi Raja Balak tidak menerima. Ya adik-adik ya, dia tidak menerima. Dia malah mengirim lebih banyak utusan dan lebih banyak upah. Dan ketika Bileam melihat upah yang begitu banyak yang dikirim oleh Raja Balak, ya, Bileam berkata, ya, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku, ya. Sekalipun ya Raja Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh. Wah, mantap sekali ya adik-adik ya. Di mana Bileam ini ya menjawab utusannya, sepertinya dia tidak mau melanggar perintah daripada Allah, ya. Kemudian ya Bileam juga tidak langsung ya menyuruh utusan itu pulang, tapi Bileam menyuruh mereka untuk menunggu semalam. Karena Bileam masih berpikir kalau dia bisa bernegosiasi dengan Allah. Malam itu Allah berkata, jikalau orang-orang itu datang untuk memanggil engkau, ya, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi hanya yang aku firmankan kepadamu harus kau lakukan. Itu syaratnya yang diberikan oleh Tuhan kepada Bileam. Bileam boleh pergi asal dengan syarat, ya, bahwa Bileam hanya atau bisa ya berkata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Maka pergilah Bileam naik keledainya menuju Moab bersama dengan utusan Balak lainnya. Dia berencana untuk mengutuki orang Israel meski sudah dilarang oleh Tuhan atau malaikat Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan muncul 3 kali dalam perjalanan. Bileam tidak bisa melihat malaikat itu, tapi adik-adik, keledainya bisa, ya. Pertama, keledai itu keluar dari jalan untuk masuk ke ladang, ya. Lalu keledai itu menempel ke tembok sehingga kaki Bileam terjepit. Ya, Bileam marah-marah. Tapi akhirnya keledai itu tiarap di jalan. Bileam memukul keledainya dengan tongkat. Setelah keledai itu dipukul untuk ketiga kalinya, Tuhan membuat keledai itu berbicara, ya. Keledai itu bertanya kepada Bileam, kenapa Tuhan memukul saya terus? Bileam berkata, kamu membuat saya terlihat bodoh. Kalau saya punya pedang, kamu pasti sudah saya bunuh. Keledai itu berkata, adik-adik, ya, keledai itu berkata, Tuhan sudah menunggangi saya bertahun-tahun. Apa saya pernah berbuat seperti ini pada Tuhan? Ya, di sini keledainya bisa berbicara adik-adik, ya. Dalam kehidupan nyata pada zaman-zaman sekarang ini tidak ada keledai yang bisa berbicara. Ya, tapi karena seizin Tuhan, ya, keledai ini dapat berbicara. Lalu Tuhan pun membuat Bapak Bileam melihat malaikat yang ada di depan mereka. Karena ketika keledainya tadi, ya, yang tidak mau jalan, ya, keledainya bisa melihat malaikat, tapi Bileam tidak bisa. Akhirnya
Tuhan membuat Bapak Biliam itu bisa melihat malaikat yang ada di depannya. Dan akhirnya adik-adik terkejutlah Biliam. Lalu berlututlah dia dan bersujud, ya. Berkatalah Biliam, ampunilah aku ya Tuhan, karena aku tidak mengetahui kalau Engkau ada di hadapanku. Jikalau jalan yang kuambil ini salah, maka aku akan menurut kepada jalan yang Kau tunjukkan. Ya, tapi Tuhan tetap menyuruh Biliam untuk pergi. Lalu Biliam melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini ia menurut kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Karena Tuhan tahu, ya, yang benar di pikiran Biliam pada saat masih beranggapan masih bisa mengubahkannya. Karena itu Tuhan merasa perlu memberi Biliam suatu pengalaman untuk takut akan Allah. Ya, takut akan Allah, adik-adik masih ingat tertulis di mana? Yaitu di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Allah adalah permulaan daripada pengetahuan. Ya. Akhirnya adik-adik, ya, Biliam melanjutkan perjalanannya dan sampailah Biliam di istana Raja Balak. Raja Balak sangat senang sekali. Lalu dia cepat-cepat mengajak Biliam ini, ya, ke tempat suatu yang cocok untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, sampai 3 kali loh adik-adik, ya, dia berpindah-pindah, ya, dia membawa Biliam ini, ya, diminta untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi tetap sia-sia, ya. Karena apa? Karena Biliam tetap mengeluarkan berkat dari mulutnya. Dia tetap memberkati bangsa Israel. Karena dia ingat dengan perintah daripada Tuhan. Karena apa kata Tuhan? Engkau boleh pergi, tapi engkau harus, ya, melaksanakan seperti apa yang aku katakan kepadamu. Apa yang dikatakan? Bahwa Biliam tidak boleh mengutuk bangsa Israel, tapi Biliam harus memberkati bangsa Israel. Itulah yang keluar dari mulut Biliam, adik-adik. Karena Biliam ini adalah orang yang pintar, karena dia teruji kemampuannya. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu yang akan terjadi. Kalau berkat, ya berkatlah. Tapi kalau kutuk, kutuklah. Ya, akhirnya Biliam, ya, memberkati bangsa Israel. Walaupun Raja Balak sudah membawanya ke 3 tempat, tapi dia tetap, ya, tetap memberkati bangsa Israel. Karena Tuhan yang mengutusnya berangkat dengan pesan agar Biliam ini tetap mengucapkan kata berkat, bukan kata kutuk kepada bangsa Israel. Ya, kesimpulannya adalah, nah adik-adik, dari kisah ini kita dapat belajar, yaitu kita mengerti daripada kehendak Tuhan. Biliam pada awalnya hanya tahu bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang kuat. Kemudian dalam perjalanan menuju Moab, dia dapat pengalaman takut akan Allah, ya, yang membuat dia menjadi orang taat kepada kehendak Allah dan mengerti kehendak Allah. Ya, kemudian yang kedua adalah Tuhan selalu mengingatkan kita. Jika kita berbuat salah, ya, malaikat Tuhan yang datang kepada kita supaya dia mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, itulah adik-adik cerita mengenai Biliam dan kelidanya yang dapat berbicara. Ya, semoga firman yang kakak sampaikan pada pagi hari ini akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita, ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami Bapa. Biarlah kami selalu menjadi anak yang takut dan setia kepada Tuhan. Menjadi anak yang selalu mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa tetap sehat,
tetap kuat. Sayonara. Tuhan Yesus memberkati. Kakak yakin dan percaya adik-adik terberkati oleh kebenaran firman Tuhan-Nya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan bagi adik-adik. Kami memberikan persembahan, boleh minta tolong ke mama papanya untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di sini ya. Dan jangan lupa minggu depan kita akan kembali beribadah seperti biasa pukul 9 pagi masih di channel YouTube yang sama. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau terima doa berkat. Kita mau angkat satu pujian. Doa ya guys. Ya, adik-adik, kita sudah beribadah pagi hari ini. Kita akan menutup dengan doa rasuli. Mari kita kedangkan tangan kita. Dan sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan yang manis dengan Roh Kudus pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata amin, amin, amin. Adik-adik, Om Jun titip pesan, tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan kita berjumpa beribadah minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, bye-bye.